yang belum kenal dengan Islam, maka ketika dipanggil qul ya ayyuhal kafirun, nggak ada yang marah. Silahkan baca sejarah dimanapun Anda dapatkan kitabnya, tidak pernah disebutkan dalam kitab itu satu pun mengatakan ketika turun surah Al-Kafirun langsung semua orang-orang Arab mengeluarkan pedang. Kata siapa saya kafir? Tidak ada. Dan itu toleransi tingkat paling tinggi. Kita tidak usah berselisih. Sudah berikan kenyamanan masing-masing saja. Kami berikan kesempatan beribadah. Sudah biarkan kami saja ibadah. Anda pun silahkan ibadah sesuai keyakinan Anda. Nggak usah saling berselisih. Kalau Anda meminta keterangan kenapa kami ibadah begini, kami jelaskan. Dan toleransi yang paling indah dalam beribadah itu zero tolerance. Lakum dinukum waliyadin. Anda silahkan dengan yang Anda yakini, kami dengan yang kami yakini. Kami nggak boleh paksa Anda. La ikraha fid din. Itu kami nggak pengen maksa. Cuman kalau Anda tanya, kami jelaskan. Sekarang kesalahan saya ada di mana? Kesalahan kami ada di mana? Kami nggak pernah paksa Anda. Kami nggak nuntut Anda ibadah dengan kami pula. Kami pun tidak memaksa Anda ikut dengan kami. Kami malah menawarkan kalau ingin ibadah silahkan aja. Kami hanya terangkan begini, begini, begini. Kami ibadah seperti ini. Salahnya di mana? Dan kalimatnya indah. Nggak pernah Anda direndahkan di situ. Nggak ada kalimat hewan. Anda tidak disebut misalnya kambing, sapi, domba dan sebagainya. Anda tidak disebut tersesat. Anda tidak disebut misalnya macam-macam. Tidak ada. Silahkan cek. Kalimatnya indah. Dan itulah bahasa Al-Quran. Dakwah dengan hikmah, akhlak, kalimat-kalimat yang indah. Dan itu Anda temukan dalam Al-Quran. Gak boleh mencela, tapi ketika diterangkan punya jawaban. Harus begitu. Di keyakinan itu kuat. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Quran surah 47 ayat 19. Mesti punya ilmu untuk menetapkan tiada Tuhan selain Allah. Jadi kalau ditanya, jawab. Ini sudah nggak bisa jawab, Indomie diterima. Indah lagi. Tuhan kita itu tidak semurah Indomie. Jelas. Nah, itu contoh yang pertama. Jadi kalau Anda nanti bahas lagi banyak contohnya. Banyak. Nah, contoh kedua misal. Apa bedanya orang munafik dengan orang yang taat? Orang yang taat dengan orang ahli maksiat. Kalau Anda ingin lihat ciri-ciri orang munafik, gak kelihatan. Kadang bergaul dengan kita, kadang-kadang kalimatnya menarik, retorikanya begitu cantik kayak yang benar, padahal itu musuh yang paling nyata. Nah, dari mana Anda bisa mengidentifikasi kalau ini orang bermasalah? Buka Al-Quran, maka di situ akan dibedakan. Ini ciri orang munafik begini. Kalau dengan Anda, dia bisa mengangkat-angkat Anda. Di belakang dia jadi masalah. Langsung dikasih contoh. Ini teorinya, ini ciri-cirinya, ini sifat-sifatnya, contoh